Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Segmen petualangan kuliner kali ini kami akan mengajak Anda menjelajah kawasan pecinan di Tangerang, Banten. Ya, saudara, jajanan khas siap memanjakan lidah. Mulai dari aneka kue bulan hingga dodol racikan resep legendaris. Tangerang, kota terbesar di Provinsi Banten ini, menyimpan banyak peninggalan budaya yang memikat. Kota yang juga dikenal sebagai kota benteng ini pun memiliki jejak peradaban etnis Tionghoa yang mengakar kuat. Denyut budaya etnis Tionghoa masih terus terasa di kota Tangerang. Namun bukan hanya itu, khasana kulinernya pun tetap terjaga. Dan dari sinilah petualangan kuliner peranakan Tionghoa Tangerang dimulai. Bicara soal budaya Tionghoa di kota Tangerang, tak mungkin jika kawasan satu ini terlewatkan. Pasar Lama, salah satu pusat sejarah kota Tangerang yang masih menampakkan eksistensi peranakan Tionghoa Tangerang atau populer dengan sebutan Cina Benteng. Museum Benteng Heritage dan Vihara Bontek Pio berdiri kokoh di tengah kawasan ini. Namun, nuansa oriental tak semata dipertegas bangunan. Inilah yang menjadi bukti bahwa warisan budaya Tionghoa di kawasan ini tetap lestari. Kudapan yang menyegarkan ini misalnya, asinan lanjin. Yang satu ini tersohor berkat rasanya yang otentik. Yang jadi andalan adalah asinan sayurnya. Untuk sausnya ada dua macam, saus kacang dan saus cuka. Tinggal pilih sesuai selera. Yang sedang mendarat persis di depan saya adalah asinan dengan saus cuka. Ya, terima kasih. Ini dia satu-satunya asinan yang ada di Pasar Lama Tangerang. Sayurannya beragam, ada wortel, lobak, toge, sampai ada juga tahu kuningnya. Dan rasanya tuh asem, manis, pedas jadi satu. Jadi rasanya seger banget dan ada aroma ebi serta terasi di kuahnya. Lanjut makan lagi. Nama serta rasa asinan ini sudah melegenda. Asinan lanjin sudah dijajakan selama 39 tahun. Karena itulah asinan ini dirubung pelanggan setia. Dari tahun 76 dia udah ada asinan ini mah. Dari umur belasan sih makan asinan. Sampai sekarang mah udah nggak ada, saya udah tua gitu ya, udah umur 59-an. Biasanya makannya di sini, saudara juga pada makan sini. Sepiring aneka sayur dengan taburan kacang tanah serta kuah asam dari saus cuka ini bisa dinikmati dengan membayar Rp15.000. Tak hanya sayuran, asinan buah pun bisa jadi pilihan. Perjalanan membawa saya untuk menjelajah Pasar Lama. Beragam penganan sengaja dipajang menggoda pelanggan. Dan ada satu camilan yang pantang dilewatkan. Choy pan. Kudapan ini menyuguhkan campuran bengkuang dan ebi atau udang kering dengan saus siap tuang. Rasanya tuh ada manis dari bengkoangnya, terus ada asin pedas dari sausnya. Rasanya seger dan ini nggak beda jauh sama somai atau dimsum. Ada juga hampan atau talam udang. Penganan ini terbuat dari tepung beras yang diracik dengan lobak, ebi, dan bawang putih. Hampan juga dilengkapi dengan saus cabai dan kecap asin yang memperkaya cita rasa. Pemanja lidah ini masing-masing dibanderol Rp6.000. Hinggap dari satu kios ke kios lain, saya pun tak sanggup menolak godaan yang satu ini. Berbentuk bulat, berwarna putih, inilah kue bulan. Ada rasa coklat, coklat keju, durian, dan masih banyak lagi.
Kue ini juga istimewa karena tersedia setahun sekali, hanya di antara bulan Agustus dan September. Sajian ini merupakan makanan khusus yang dibuat untuk menyambut pesta bulan yang tahun ini jatuh pada tanggal 9 September. Salah satu yang saya jajal adalah kue bulan coklat. Gurih kacang dalam adonannya tak cuma hadirkan sensasi legit, namun juga gurih. Enak kan ya? Di antara beragam kudapan khas peranakan Tionghoa yang pamornya kondang khas Tangerang adalah dodol satu ini. Melegenda karena eksis sejak 1962, inilah dodol Nyonya Lau. Dan disinilah camilan manis tersebut diproduksi. Di rumah seluas 2.000 meter persegi ini, sekitar 50 dodol dibuat setiap hari. Dodol rasa asli, wijen, cependak, dan durian ada di sini. Cara pembuatan dodol pun masih tradisional. Semua bahannya dimasak dalam kuali tembaga di atas bara api kayu bakar. Adonan harus diracik manual, mulai dari mencampur tepung ketan, santan, dan gula aren. Proses mengaduk adonan ini berlangsung dari 6 sampai 7 jam dan adonan harus sampai mengental. Sedangkan saya baru mencoba 5 menit saja, tangan udah pegel banget. Kalau Bapak udah berapa jam, Pak? Sudah 1 jam. 1 jam, masih ada 5 sampai 6 jam lagi. Wah, ayo Pak, lagi Pak, hitung-hitung olahraga. Produksi dodol ini telah dilakukan secara turun-temurun. Sebagai generasi ketiga, putra lelaki Nyonya Lau lah yang meneruskan bisnis keluarga ini. Dari ibu saya tahun 62. Sebelumnya kakek saya sudah bikin dia. Ya kayak kalau masih menggunakan kayu bakar ya hanya untuk mempertahankan kualitas aja supaya dia rasanya sama. Dodol Nyonya Lau tak pernah sepi pesanan. Banyak pembeli yang pesan untuk diantar. Tapi tak sedikit pula yang rela datang langsung ke rumah produksinya di Jalan Leo Baru, Neglasari, Tangerang. Salah satunya pembeli asal Bandung ini. Sebenarnya aku sukanya karena dari sini tuh dodolnya enak pastinya ya. Terus dia itu rasa teksturnya itu manisnya itu pas buat di lidah keluarga saya khususnya ya. Manis, nggak terlalu manis tapi pas lah intinya. Harga dodol nikmat dan melegenda ini dipatok mulai Rp10.000 per kemasan. Kelebihan dari dodol Nyonya Lau ini adalah dari teksturnya yang kenyal dan tidak keras. Selain itu dari rasa manisnya pun tidak berlebihan sehingga tidak terasa enak saat dimakan. Ya karena dodol Nyonya Lau tidak menggunakan pengawet sehingga hanya bertahan 3 hingga 4 minggu saja. Setelah mencoba, rasanya tak lengkap jika tak membawa buah tangan buat kerabat di Jakarta. Manisnya dodol belum menutup perjalanan saya. Perburuan pun berlanjut ke Jalan Muhammad Yamin. Dan yang jadi target kali ini adalah laksa Tangerang. Mie berkuah ini identik dengan kebudayaan peranakan, perpaduan elemen Tionghoa dan Melayu. Di beberapa daerah, penganan ini pun ada, seperti laksa Betawi atau laksa Bogor. Tapi yang dijajakan di Tangerang jelas beda. Sepiring laksa seharga Rp9.000 hingga Rp22.000 per porsi ini tak pernah gagal terbitkan air liur. Saya sih udah sering nyoba laksa-laksa yang lain nih. Cuman mungkin dari bahannya sama bumbunya beda dan rasanya lebih enak aja. Maksudnya kayak bahan-bahannya nggak pernah saya nemuin rasa yang ini di laksa-laksa yang lain nih. Menjelajah kekayaan kuliner sekaligus mengenal sejarah di balik kelezatan penganan daerah sungguh hadirkan petualangan berkesan. Tak cuma di lidah, tapi juga di hati. Amelinda Widya, Wusana Bayu melaporkan untuk NET.
Wah, abis makan gitu kita harus lebih mengafdolkan lagi Sakti dengan makanan apa? penutup. Dengan makanan penutup dan juga air putih biar nggak seret Iya, ya. bener sekali. Iya dong, itu pasti harus. Kita harus minum air putih. Tapi kalau makanan penutup itu yang manis-manis tuh kayaknya enak Sakti. Yang manis enak. Misalnya apa? Es krim gimana? Es krim boleh es krim, tapi kayaknya es krimnya harus yang nggak biasa ya. Iya dong. Gimana kalau kita cobain es krim nitrogen? Karena rasanya super lembut banget, Angie. Tapi kamu juga harus tahu cara pembuatannya Sakti. Karena tuh seru banget. Seru Kau banget penasaran? ya? Penasaran banget. Baiklah, saksikan saja jeda tetap di Net 12.